Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat kepada Bapak Anastianto, Bapak Direktur Pasar Sarjana, kemudian Pak Profesor Dr. Raka Sulaiman, Bapak Rektor Untirta, dan kepada teman-teman pemateri, Pak Alvin, kemudian Pak Ahmad Effendi, Pak Endarto, dan juga pada pemirsa, para akademisi, praktisi, dan mahasiswa, dan juga terima kasih kepada para panitia untuk webinar kali ini. Semoga di acara sesi terakhir ini ya, masih semangat untuk mendengarkan dan ngantuk. Saya coba sharing dulu ya. Silakan Pak Arif di share screen. Sudah muncul? Di-fullkan screen-nya? Ya, di-fullkan full screen. Oke, siap. Ya, untuk kali ini kan saya mau men-sharing kondisi di mana di Legon untuk perusahaan petrokimia. Tadi sudah jelaskan oleh Pak Alvin kondisi di Middle East ya, tentang implementasi audit energi dan industrial safety. Ya, untuk awalnya saya mau flash saja kondisi global untuk kondisi COVID sekarang ini. Kondisi masih naik terus, sekarang konfirmasi sampai mencapai 20 juta ya. Mana Amerika masih 50%, dan South Asia di Indonesia di nomor 3 ya untuk South Asia. Bagaimana posisi Indonesia? Update tanggal 11 Agustus, ini sebarannya COVID case sampai hari ini 130.000. Mulai dominasi di Pulau Jawa ya, terutama di Surabaya, daerahnya Pak Effendi ya. Dan tapi udah mulai hijau katanya. Dan juga DKI 26.000. Dan kondisi seperti inilah, kondisi pandemi ini mau tidak mau memang akan punya impact terhadap bisnis, terhadap kondisi usaha, kondisi perusahaan. Saya lansir dari World Economic Forum, ada beberapa resiko ekonomi. Yang pertama adalah ya, resesi ekonomi global. Karena waktu diawali dengan pandemik, mungkin diawali dari Cina di akhir tahun 2019. Kemudian dengan cepat menuju ke seluruh negara di dunia, masuk Indonesia mungkin di bulan Maret. Itu hampir semua kegiatan ekonomi berhenti. Sehingga membuat seperti salah satunya lockdown dari beberapa negara, sehingga aktivitas perdagangan ekonomi akan mandek, menimbulkan resesi. Beberapa perusahaan pun juga yang tidak bisa survive akan kolaps, bangkrut, sehingga harus survive untuk melakukan beberapa konsolidasi, pengetatan di internal. Oke. Bagaimana dengan kondisi Indonesia? Indonesia pernah terjadi di bulan Mei, impact dari COVID ini. Beberapa perusahaan harus menutup pabriknya atau temporary shutdown. Kasus di HM Sampurna karena ada korban 2 pekerja. Kemudian juga contoh di Unilever di Cikarang, dan di DKI juga ada pemerintah DKI untuk menutup perusahaan karena ada kluster COVID di perkantoran. Artinya apa? Secara dengan adanya pandemi ini akan mengakibatkan perusahaan akan juga harus menjaga kondisi di dalamnya, sehingga supaya tidak ada case, yang karena dengan ada case COVID akan membuat temporary close oleh government. Sekarang krisis ya, bagaimana membuat krisis sebagai suatu opportunity atau suatu inovasi supaya bisnis tetap berjalan. Mungkin ini tadi definisi new normal oleh Pak Presiden di akhir Mei menyebutkan bahwa kita sebelum menemukan vaksin COVID ini, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19, dan bagaimana kita harus mengaplikasikan protokol kesehatan.
yaitu ada empat hal: keep distance, kemudian ya, jaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, dan selalu menjaga kebersihan. Dan inilah yang harus diaplikasikan oleh semua perusahaan, semua industri. Mohon Pak Arif, punten, mic-nya agak lebih didekatkan Pak, agak lebih terdengar lebih jelas suaranya. Terima kasih. Oke, sekarang gimana? Halo, gimana? Oke, saya lanjutkan untuk menjaga untuk survive, bagaimana mengaplikasikan protokol kesehatan tadi. Memang sesuai dengan disampaikan belum pernah ada definisi yang spesial bagaimana konsepnya normal, tapi bagaimana aktivitas berjalan seperti biasa dan tetap mengaplikasikan protokol kesehatan. Nah, ini akhirnya bagaimana kita bisa harus survive dan dalam kondisi aman. Survive secara bisnis dan kemudian aman bagi karyawan terhadap COVID-19. Saya tentukan ya dalam BCP, masing-masing company bisa mempunyai business continuity planning. Jadi bagaimana merecovery suatu kondisi perusahaan setelah ada disruption. Yang pertama ada 3 faktor saya ambil. Yang pertama adalah license to operate, jadi artinya izin beroperasi. Ini seperti kasus yang tadi ada 3 perusahaan contoh. Begitu ada kasus COVID, maka perusahaan itu akan berhenti, akan stop, atau akan karena apa? Karena ada impact pada personal, kemudian harus karantina satu klasternya, dan dapat beroperasi berimpact pada operation atau produksi, di mana produksi akan terganggu karena harus mengkarantina. Yang kedua, tentang reliability dari fasilitas. Jadi di kondisi begini, pandemi seperti ini, kita harus juga menjaga pengeluaran. Jadi kita melakukan risk assessment terhadap beberapa peralatan apa yang kemudian kita harus jaga untuk supaya tetap beroperasi dengan stable. Karena stable operation di petrochemical company adalah kunci supaya tetap ada penjualan dan cash flow tetap mengalir. Dan yang dilakukan untuk beberapa project, saya harus melakukan priority. Beberapa ini contoh. Jadi Pak Arif, maaf, suaranya bisa dibesarin? Ya. Bisa lebih kencang lagi, suaranya kurang terdengar kata peserta. Dekatkan mic-nya mungkin. Halo, begini? Coba, ya silakan Pak. Dengar yang begini. Ya, lumayan. Ya, silakan. Bagus yang begini ya? Ya, bagus ya. Oke. Jadi ada 3 faktor, 3 prioritas yang diprioritaskan menurut BCP dari beberapa company, karena satu kebijakan bagaimana untuk unsur-unsur prioritas yang utama yang kita dudukan untuk menjaga cash flow-nya, dan juga karena ada limited resources-nya. Pertama adalah sisi legal, karena pasti berhubungan dengan environment dan safety, dan plan reliability, jadi bagaimana menjaga keandalan dari produksi. Itu yang nggak bisa ditawar, jadi expand tetap harus keluar supaya operasi tetap stabil. Ketiga adalah perawatan, maintenance. Sementara unsur yang lain seperti cost down, welfare, nah itu jadi not prioritas gitu ya. Jadi bukan prioritas. Karena untuk menjaga expand-nya. Kemudian sehubungan dengan audit energi, tentang ada juga faktor cost reduction. Ya pasti, karena dengan kita menekan biaya, kita bisa menaikkan profit. Jadi ada energi efisiensi, di mana menerapkan energi manajemen. Energi manajemen mungkin memang ada tuntutan legal ya untuk penggunaan 5.000 TOE harus punya energi manajemen. Selain comply terhadap legal, juga
pasti ada benefit juga bagi perusahaannya. Ya, selanjutnya harus mempunyai manajer energi. Mungkin tadi banyak disampaikan oleh Pak Effendi. Ini melakukan tugasnya adalah melakukan penghematan energi. Kemudian policy ini juga penting karena ini harus top down policy dari top management supaya harus diaplikasikan ke bawah. Dan melakukan planning apa itu yang dilakukan dalam manage energi. Salah satunya tadi disampaikan materi sebelumnya bahwa harus melakukan mapping energi usage, kemudian mana signifikan usage di plan, dan seterusnya, dan audit dan evaluasi. Ya mungkin di daerah Cilegon mungkin nggak banyak ya yang belum mengaplikasikan ISO 50.000. Nanti insya Allah lah kalau ada kesempatan mungkin Pak Effendi mau membantu mungkin di tempat kami. Siap menerima undangan Pak. Oke Pak. Kemudian inilah dari 3 faktor ini. Pertama sisi safety. Satu sisi kita harus deal dengan COVID-19 dan harus kita melindungi person. Yang itu bisa berimpact ke operation. Kedua juga harus membuat operation itu smooth, tidak ada trouble, karena itu pasti akan menaikkan cost perusahaan. Dan bagaimana menurunkan, membuat prioritas. Dan ketiga adalah cost reduction di sisi energi. Untuk safety sendiri menghadapi COVID-19, saya ngambil dari Center of Disease Control and Prevention. Kontrol hierarki ada 4 level ya. Yang pertama kan elimination, kemudian substitution, kemudian engineering control dan administrative control. Untuk eliminasi COVID-19 kan sampai sekarang belum ada vaksinnya ya. Jadi ini turun ke level ketiga, yaitu engineering control. Bagaimana kita bagaimana kita mengisolasi worker dari hazardnya. Ya, di antara ini beberapa step, beberapa angka, kemudian juga administrative control, perilaku bekerja. Ini beberapa contoh-contoh atau langkah nanti berikutnya bagaimana aplikasi di perusahaan. Ya, mungkin sedikit berbeda dengan di Middle East. Middle East begitu sangat disupport oleh country-nya, sangat ketat di kita. Sementara ini kita rely on pada perusahaan masing-masing bagaimana gimana mereka care terhadap mensecure karyawannya. Pertama dengan cara clustering, umumnya ada tiga cluster. Seperti disampaikan ada juga Pertamina oleh Pak Rifai, mungkin mirip-mirip, ada namanya critical works, kemudian core dan support. Bagaimana critical works adalah kita bagi 3, critical works, dia pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dia harus hadir di setiap hari di lapangan, di site, di pabrik. Jadi 100% dia bekerja di kantor. Itu terdiri dari operation, maintenance, security, safety. Dan core works ini penting, harus kehadiran, tapi tadi bisa dikurangi, tidak semua bisa dilakukan di rumah. 50% work WFO dan 50% work WFH. Ini procurement, logistik, finance, dan accounting. Tipikalnya seperti itu. Ini tergantung dari BCP dari masing-masing perusahaan. Support itu pekerjaan bisa dilakukan 100% di rumah. Itu dilakukan di rumah, dengan dibekali tentunya dengan infrastrukturnya, sales, technical service, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah pengaturan yang sharing aja yang dilakukan di kami. Untuk bagian office kita melakukan separasi building. Kalau buildingnya ada berapa lantai, kita bagi ada lantai berapa, lantai itu nanti dipisahin dengan lantai. Dan
ada pengaturan kursi, memang harus ada meeting yang harus face to face. Selanjutnya disinfektan periodically, dan yang paling penting juga adalah control room. Control room adalah center dari pengendalian dari pabrik, yang dimana dia bekerja 24 jam dan orangnya bergantian. Ini punya resiko yang tinggi karena dia melakukan satu komputer atau satu kita sebut DCS, Distributed Control System. Bagaimana itu membuat steril karena semua berasal dari control room, pengendalian. Buat sebuah steril. Kemudian suplemen dan pemberian suplemen dan alat makan yang disposable. Berikutnya, beberapa company bisa melakukan benar-benar menghindari 100% F2F meeting. Ya, walaupun datang ke pabrik, datang ke kantor, tapi sebisa mungkin bagaimana menghindari kontak. Jadi melakukan sekarang banyak di aplikasi tersedia, Webex, Zoom, dan lain. Bagaimana dengan kondisi di lapangan? Saat meeting bisa juga dilakukan dengan punya plan inspection 3D. Jadi beberapa plan ada 3D layoutnya, jadi kita bisa meeting dan menggunakan itu. Transportation, ini penting juga karena di petrokimia dilakukan beberapa jemputan karyawan. Bagaimana menjaga jarak, tentunya tetap dilakukan, okupansinya dikurangin, sehingga ya pasti efeknya adalah jumlah transportnya jadi naik, jumlah bisnya, bus komuternya. Berikutnya rearing shift group, yang dulunya dia harus 4 grup bisa diatur lebih banyak grup, supaya apa? Supaya klasternya lebih sedikit, kemudian lebih banyak waktu untuk beristirahat atau remote audit online. Maaf Pak Arif, waktu tinggal 3 menit. Oh, menit ya. Oke. Selanjutnya no behavior, saya pikir ini sama untuk tiap office juga. Self assessment, kemudian memakai masker dan check temperature. Yang penting lagi ada nama kita membuat namanya gugus tugas juga, daily patrol. Jadi tiap hari ada yang melakukan patrol terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Ini kondisi di Indonesia, saya pikir inkonsistensi lah sebagai challenge kita, bagaimana menanggulangi ini. Berikutnya, saya langsung ke bagaimana energi efisiensi. Ya, krisis maupun nggak krisis, energi efisiensi memang penting dan harus kita lakukan. Tapi bagaimana kondisi dalam kondisi krisis ini tetap harus berjalan. Pada 3 area yang reduce loss, mengurangi hilang energi dan meningkatkan efisiensi fasilitas dan mengurangi biaya-biaya energi. Ini ada bisa dibaca di slide beberapa contoh. Saya sampaikan ini mungkin level 3 yang disampaikan Pak Effendi tadi. Saya tidak bisa menyampaikan level 1. Ini contoh-contoh losses yang bisa kita hindari. Ini contoh boiler. Ada mungkin dari yang dari perusahaan boiler. Ini beberapa loss kita bisa hilangkan dari radiasi, kemudian dari speknya kita manfaatkan, kemudian dari distribution system loss. Ini cukup signifikan, bisa 30% kita bisa hemat kalau menghilangkan. Udah ajan kan? Ini tim kontrol untuk sebelumnya tadi menjaga supaya safety energinya. Terakhir contoh untuk network exchanger, ini sangat simple. Ini contoh kolom destilasi, kemudian ada butuh preheater ya E01, kemudian ada cooling, ada pendingin. Dan bagaimana kita membuat suatu economizer, artinya dari HE1 dan HE2 ini menjadi HE3, di mana dimanfaatkan dalam satu exchanger. Ini adalah contoh simple. Ini untuk kondisi aktualnya sangat beragam dan kita bisa harus membuat network dalam satu plan. Selain pertimbangan energi juga pasti pertimbangan operability-nya itu harus
dan cukup banyak bisa dihemat dari proses integration AI network ini. Oke, terakhir ya dengan COVID ini kita tetap harus survive. Bagaimana cara karyawan kita menjaga karyawan tetap dia tidak sehat dan tidak terpapar dan menjaga penyebarannya, itu strategis harus tetap berjalan. Ya, di setiap krisis pasti ada kesempatan atau inovasi yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing ini bisa berguna bagi teman-teman di rekan-rekan bahwa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.